Yusuf mau kemana? Ini kan hari Minggu, waktunya sekolah Minggu. Wah, ini hari Minggu ya? Wah, kakak Yusuf hampir aja lupa kalau sekarang ada sekolah Minggu. Berjumpa lagi adik-adik dengan kakak Yusuf di sini. Wah, padahal minggu kemarin kita udah berjumpa ya adik-adik. Jangan bosan ya. Kakak Yusuf semakin sering berjumpa dengan adik-adik, semakin suka. Nah, sekarang adik-adik, kakak Yusuf mau ajak adik-adik semua di rumah buat memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu harus apa? Semangat. Betul. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan udah baik banget sama kita. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Waktu kita susah, senang, Tuhan selalu ada buat kita. Nah, makanya kita harus semangat dalam memuji Tuhan. Tuhan yang besar banget. Ya, harus semangat, oke? Kakak Yusuf mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk, kita mau semangat, kita mau lompat-lompat, angkat tangan, pokoknya mau goyang ke kanan kiri semuanya. Oke? Yuk, kita mulai. Tuaga happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak siapa? Bener, tuh yang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat lagi adik-adik. Kakak Yusuf belum lihat adik-adik semua lompat sama putar ke belakang. Oke? Yuk, kita mulai lebih semangat lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, hebat banget nih adik-adik nih. Luar biasa. Kok hidup lagi? Wah, jangan. Nanti adik-adik capek. Nah, yuk sekarang adik-adik, karena kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak Yusuf ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik buat kita Tuhan Yesus. Aku sayang sama Engkau Tuhan, biarlah anak-anakmu sekolah minggu ini Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh hikmat Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Aku sayang sama Engkau Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Fokus ya, jangan main-main. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah saat siang ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita ambil dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai yang ke 35. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, adik-adik bisa membaca ya, karena ayat ini sangat panjang ya. Nanti minta tolong buat ibu mamae untuk membacakan kalau yang belum bisa baca. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, dalam cerita ini ya, karena jumlah orang yang mengikut Yesus bertambah banyak, maka dipilihlah 7 orang
untuk membantu pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, salah satunya yang dipilih adalah Stefanus. Siapa adik-adik? Ya, Stefanus. Stefanus banyak mengadakan mujizat, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Karena Stefanus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi adik-adik, banyak orang juga yang tidak suka dengan Bapak Stefanus ini. Ya. Kira-kira siapa ya orang-orang yang tidak suka pada Bapak Stefanus ini? Siapa yang tahu? Ya, orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa kok orang-orang Yahudi tidak suka pada Bapak Stefanus ini? Karena banyak orang yang percaya kepada Yesus saat Stefanus ini mengabarkan Injil, saat Stefanus ini mengadakan mujizat-mujizat. Nah, akhirnya adik-adik, orang Yahudi ini mencari cara untuk mencari kesalahan Stefanus. Apa toh? Biar Stefanus ini salah. Nah, dan orang Yahudi ini ingin menjebak Stefanus dengan pengen bertanya jawab. Nah, tetapi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan Bapak Stefanus ini, setiap pertanyaan yang diberikan oleh orang Yahudi ini Bapak Stefanus dapat menjawab. Oleh karena apa? Hikmat, oleh karena Roh Kudus. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, karena Stefanus ini saat bertanya jawab, loh kok bisa terus? Kok bisa terus? Orang-orang Yahudi ini semakin benci. Orang-orang Yahudi ini semakin tidak suka pada Stefanus. Akhirnya ya, Stefanus ini dibawa ke mahkamah agama. Bapak Stefanus ini difitnah yang bukan-bukan. Akhirnya Bapak Stefanus ini dibawa keluar kota. Diseret keluar kota. Ya, orang-orang Yahudi sama ini melempari Bapak Stefanus. Ya, orang-orang Yahudi sama pemuka agama ini melempari Stefanus dengan batu. Wah, lempar satu orang satu bawa batu. Akhirnya orang banyak melempari Bapak Stefanus ini dengan batu. Akhirnya apa adik-adik dikasih dalam Tuhan? Ya, Stefanus sampai, ya kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wah, setelah dilempari batu oleh orang-orang Yahudi ini, Stefanus akhirnya mati. Tapi sebelum mati berdoa kepada Tuhan. Apa adik-adik yang dikasih dalam Tuhan doanya? Ya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, melalui cerita Stefanus ini kita mau belajar. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama, yang kedua, kita tetap harus mendoakan orang-orang yang sudah bersalah kepada kita, orang-orang yang sudah menganiaya kepada kita, mungkin orang-orang yang nakal kepada kita, kita harus doakan mereka seperti Bapak Stefanus. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan saat siang ini biarlah dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat siang ini. Biarlah melalui firman-Mu kehidupan kami dapat belajar seperti Stefanus untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa mendoakan orang-orang yang jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah sekolah minggu saat siang ini. Haleluya. Amin.